萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan melirik senyum dingin di wajah Gu He dan mendengar percakapan pribadi yang telah terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Xuan berat sebelum tertawa dengan suara lemah. Masih ada 2 gerakan lagi. Mengapa Anda harus merayakannya sepagi ini? 2 gerakan sudah cukup untuk menyelesaikan Anda. Gu He segera tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Longsword api ungu di tangannya diayunkan dan juga menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xiao Yan dengan tatapan dingin sementara dia berkata, "Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya hanya dengan 2 pertukaran tersisa." Xiao Yan menyeringai. Dou Qi di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian dari tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiao Yan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gu He juga merasakan Dou Qi yang bergolak dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi serius saat ia mengedarkan Dou Qi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Xiao Yan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Jiama, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting, dia akan kehilangan banyak wajah di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oleh karena itu, harus menerima semua serangan tersisa Xiao Yan bahkan jika ia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Hati Gu He menjadi kejam. Tatapan tajam melintas di matanya. Dia meringkuk 5 jarinya, dan mereka membentuk bentuk cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian. Sepertinya mencoba untuk menyeduh sesuatu. 2 orang di udara yang tiba-tiba turun ke dalam keheningan menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Dou Qi yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh mereka. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin yang paling intens. Pertukaran ini jelas akan menunjukkan apakah itu Xiao Yan yang arogan dan bodoh hari ini, atau Gu He yang memiliki kekuatan inferior. Cukup banyak orang menjadi tenang ketika mereka merasakan gelombang fluktuasi kuat yang melonjak keluar dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh dengan antisipasi. Itu tidak umum untuk melihat tabrakan kuat antara Dou Huang dalam kekaisaran Jiama. Yun Shan duduk dengan tenang di panggung pernikahan. Telunjuknya yang keriput dengan lembut mengetuk sandaran kursi saat mata sipitnya mengunci kedua orang di langit. Dengan mata tajamnya, dia secara alami dapat melihat kelas Xiao Yan dari pertukaran antara 2 orang itu sebelumnya. Dia tidak benar-benar menembus kelas Dou Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiao Yan dan alasan lain, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang elit Dou Huang. Namun, mencoba untuk mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan hal ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiao Yan mampu membunuh begitu banyak ahli dari Mystic Cloud Sekte di ibu kota saat itu kemungkinan karena dia memiliki bantuan dari roh yang disebut Yao Sheng di tubuhnya. Saya pikir dia sudah tumbuh dalam waktu 3 tahun, tetapi dia masih meminjam kekuatan orang lain. Saya telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yun Shan terangkat dengan dingin dan penghinaan gelap. Rasa dingin yang kencang melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu.
Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yun Shan. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup sementara Dou Qi di tubuhnya menjadi lebih bergejolak. Matanya mempelajari Gu He di seberangnya yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum samar, Xiao Yan melangkah maju dan lapisan cahaya perak bersinar muncul. Dengan munculnya cahaya perak, sosok Xiao Yan tiba-tiba bergetar dan segera menghilang di tengah suara rendah guntur. Kehilangan tiba-tiba Xiao Yan segera membangkitkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa ketika sosok Xiao Yan menghilang. Kecepatan ini benar-benar menakutkan dan sulit untuk dipertahankan sebagai hantu. Yun Shan alis sedikit terangkat pada saat ini. Kecepatan Xiao Yan ditampilkan telah membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas pada hilangnya Xiao Yan secara alami adalah Gu He. Namun, yang terakhir tidak memiliki pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya. Setelah sedikit terkejut, spiritualnya persepsi menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Keluar! Gu He tersenyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperpanjang. Sayap-sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Angin tajam menunggu untuk dilepaskan dari cakar melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam anehnya muncul. Permukaan jubah hitam dengan kedua tangannya telah membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga menonjol, muncul seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Gu He terkejut. Dia baru saja pindahkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Sebuah Dou Qi yang kuat segera dan tiba-tiba meletus dengan teriakan dari tenggorokannya. Singa harimau emas mengaum. Gemuruh harimau seperti itu guntur terdengar di langit yang cerah bergema di seluruh langit. Gelombang sonik yang menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya telah tertangkap lepas untuk merasakan ketulian. Beberapa murid yang lemah mistik Cloud Sect merasa pusing dan mereka yang bahkan lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik yang kasar dan tiba-tiba itu memiliki dampak yang sangat besar pada Gu He yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir menjadi kuat, ia masih linglung sejenak. Dou Qi di tubuhnya juga menjadi membosankan. Dengan kondisi yang linglung seperti ini hanya bertahan untuk bernapas sebelum Gu He pulih dengan cepat. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah dengan liar manuver Dou Qi di tubuhnya. Setelah itu, Dou Qi mengalir seperti ombak menuju kedua cakar. Dia jelas mengerti bahwa dalam pertarungan antara yang kuat, seketika perhatian seseorang akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiao Yan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin untuk dengan mudah membiarkan celah semacam ini melarikan diri. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah keluarkan semua Dou Qi. Karena sudah dipersiapkan sebelumnya, memanggil Dou Qi-nya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Gu He ditutupi dengan api berwarna ungu yang lebat. Api layu sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran tinju. Bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiao Yan dengan cepat selesai ketika api ungu teraglomerasi di telapak tangan Gu He. Api hijau giok berlama-lama di sekujur tubuhnya sementara api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan api hati teratai Glazed benar-benar dilepaskan pada saat ini. Pembakaran elang ungu. Gu He memimpin dalam membiarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi mengerikan yang telah diaglomerasi pada tinju Xiao Yan. Elang ungu di cakarnya langsung melebar. Ini berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata sebelum membungkus tubuhnya. Seruan elang segera terdengar dan sayap besar mengepak.
cakar Gu He menari dengan kejam dan mengoyak Xiao Yan. Kedua cakar memotong udara dan riak intens sangat melebar seperti riak air. Tekanan yang menakutkan bahwa kepakan sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang secara tidak sadar mengubah ekspresi mereka meskipun keduanya tinggi di atas tanah terbuka. Serangan oleh Gu He ini menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Hai Bodong untuk mengungkapkan ekspresi serius. Elang api besar itu dengan cepat diperluas di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan akhirnya pindah. Dalam menghadapi serangan yang datang ke depannya, Xiao Yan mengambil setengah langkah mundur. Dia melipat kakinya sedikit dan api hijau gelap di tinjunya tiba-tiba mulai dengan cepat menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa nafas, api hijau gelap terang semula telah menyusut menjadi lendir seperti lapisan. Itu bahkan agak mirip dengan kutikula yang aneh seperti substansi. Jenis api hijau gelap yang mirip dengan lendir seperti benda menutupi kepalan Xiao Yan. Xiao Yan melirik lendir aneh yang terbentuk dari lotus inti api terpresidasi. Ini adalah objek khusus yang dia temukan dengan perubahan. Substansi seperti itu yang terbentuk dari inti teratai api yang diberi tekanan mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Namun, tugas menciptakan tekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya mampu menutupi tinjunya dengan itu. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapai jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya. Haruskah dia benar-benar dapat mencapai tahap itu? Kemungkinan bahwa setiap tabrakan acak dengan Xiao Yan akan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu raksasa yang berada di dekatnya. Dia menghadapi wajah dingin Gu He di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan 5 jari tangannya dan kepalan tangan, ditutupi oleh lendir hijau gelap, dengan segera menabrak dengan kuat ke arah elang ungu besar tanpa gerakan mewah. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Di mata tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah, seolah-olah Xiao Yan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu besar yang Gu He telah ciptakan tanpa takut akan kematian. Tabrakan yang tidak proporsional ini menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Seorang pria muda bagaimanapun adalah pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun Yun tanpa sadar menggigit bibir merah bawahnya dalam menghadapi tabrakan seperti itu. Tangan halus di bawah lengannya dengan lembut bergetar. Serangan oleh Gu He ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yunshan, yang akhirnya mempertahankan senyum dingin, sedang melihat lapisan lendir hijau gelap yang tipis. Kesendirian muncul di matanya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk dapat menekan energi mengingat kekuatannya, yang bahkan tidak di tingkat Du Huang. Tinju Xiao Yan yang tampaknya lemah akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang Gu He ciptakan di depan mata semua orang. Seluruh langit diam pada saat itu. Langkah terakhir. Gu He melihat mulut Xiao Yan terbuka dan menutup dan senyum dingin yang terkandung di sudut mulut terakhir saat kepalan tangan dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang dipancarkan dari mulut pihak lain. Gu He tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari tinju Xiao Yan di depannya, meledak seperti air banjir. Kekuatan ini sangat menakutkan. Mata Gu He mengecil bahkan dengan kekuatannya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.